kabar teman-teman YouTube semua? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dimana saja dilindungi Allah, dan kemana saja tetap harus pakai masker karena sekarang masih COVID-19 masih ada ya, tetap harus hati-hati. Baik teman-teman, hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber setia. Ini coba ya, tentang perburungan. Nah, dari Mas Kurniawan Hasan, pertanyaannya, burung murai batu pagi sehat siang mati, apa ada penyakitnya? Ini dari Mas Kurniawan Hasan Saputra. Ini subscriber yang selalu komen setia, terima kasih Mas Kurniawan. Nah, ini pertanyaan kedua dari Mas Kurniawan Hasan Saputra. Terima kasih infonya. Tolong bahas burung murai batu untuk pakan lolohan yang tepat takarannya. Baik ya teman-teman ya. Saya jawab yang pertama dulu dari pertanyaan dari Mas Kurniawan Hasan. Burung pagi sehat, mungkin masih bunyi, masih jalan-jalan, masih terbang, mungkin siang atau sore atau besok pagi mati, itu apakah ada penyakitnya? Jadi gini teman-teman ya, sesungguhnya kalau kita memperhatikan peliharaan kita, sesungguhnya pasti ada gejalanya atau tanda-tanda atau isyarat. Jadi kalau saya ya sebagai orang yang berkecimpung dunia kesehatan hewan itu memakai pertanda atau isyarat itu namanya Pak Siti. Apa itu Pak Siti? Pak itu dari pakan. Jadi kalau pelihara hewan pakannya tidak berkurang, dikasih pagi siang tetap dia nggak mau makan, itu sudah tanda-tanda Pak ya pakan. Jadi pakannya tidak dimakan atau masih pakan yang biasanya 2 hari habis ternyata nggak habis, harusnya pagi siang habis ternyata nggak habis. Nah itu pertanda pertama. Kedua, apa itu Pak ya, itu produksi. Jadi kalau biasanya burung bunyi nggak bunyi, atau kalau pelihara ayam itu biasanya kalau punya ayam 1000 bertelurnya 900, tiba-tiba hanya nelur 600, itu produksinya berkurang. Nah kalau burung peliharaan hias ya, performanya bulu-bulunya kusam, yaitu produksi. Jadi produksi suara, produksi telur, produksi keindahan berkurang, itu adalah barometer atau isyarat bahwa peliharaan kita itu menurun performanya atau menurun atau kesehatannya terganggu. Nah, apa itu T? T itu tinja. Jadi kalau saya sebagai dokter hewan umpamanya ke suatu tempat, ya lihat pakannya, produksi tinjanya, beraknya atau fesesnya itu kayak apa? Fesesnya mungkin warnanya hijau atau cair atau berbau. Nah, itu aja Pak Siti. Itu secara mudah. Sebenarnya kalau teori kedokteran hewan ada pemeriksaan organoleptik, ya itu dilihat aja di bahu, didengar gitu kan ya. Kemudian kalau meningkat lagi pakai termometer, pakai stetoskop, laboratorium. Nah itu, tapi paling mudah pakai ilmu Pak Siti, pakan, produksi dan tinja, itu aja dilihatnya. Melanjut menjawab pertanyaan Mas Kurniawan Hasan, apakah ada penyakitnya? Ada, kemungkinan ada. Jadi itu kemungkinan infeksi atau non-infeksi. Non-infeksi itu bisa dari lingkungan dan pakannya. Kemudian infeksi. Jadi ya infeksi dulu ya, karena pertanyaan dari Mas Kurniawan Hasan tentang infeksi. Jadi infeksi itu kemungkinan bisa akut atau kronis. Akut biasanya terkena apa yang disebut kolera unggas. Ya, karena dia masih loncat-loncat, masih mungkin makan sedikit, mungkin bunyi ya. Kemudian mati, itu kemungkinan ada kolera unggas. Ini disebabkan oleh Pasteurella multocida ya. Jadi tanda-tandanya kalau dibedah ya, kalau mati dibedah, dilihat di dalam tubuhnya itu ada pembengkakan di hatinya membesar, kemudian termasuk empedunya juga membesar. Jadi tanda-tandanya kalau masih hidup itu biasanya diare hijau. Jadi kalau kolera unggas itu kalau dunia kesehatan hewan disebut kolera atau diare hijau. Kemudian ada juga kemungkinan penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa? Ada kemungkinan dia CRD. Coba dilihat ya,
Jadi kalau pelihara burung itu 6 bulan sekali dicoba dipegang, dilihat dadanya itu nyilat apa enggak. Jadi kecil tipis tinggal tulangnya itu nyilat ya. Jadi kelihatannya bulunya tebal bagus tapi ternyata dadanya tidak ada isinya, hanya tulang sama kulit saja. Atau nyilat, kemungkinan CRD atau chronic respiratory disease, itu disebabkan oleh Mycoplasma gallinarum. Sesungguhnya kalau di dunia peternakan ayam biasa itu ngorok, pilek, kemudian kelopak matanya itu agak membesar sedikit tanda-tandanya ya. Ya ini susah disembuhkan karena dia memang sifatnya kronis ya. Nah itu kemungkinan bisa. Jadi dua penyakit ini biasanya tidak begitu saja sakit sekarang mati enggak. Jadi kalau kolera itu kan masa inkubasinya 2 hari ya. Jadi sekarang masuk penyakitnya 2 hari kemudian 3 sampai 9 hari menunjukkan gejala, kemudian mati. Tadi kematiannya biasanya disebabkan oleh adanya pemantiknya, pemicunya itu iklim atau cuaca yang dingin dan angin ya. Jadi kalau kemarin kita dengar di Bali atau di Jawa Barat itu ada di bawah pohon ada beberapa kematian burung, ya itu kemungkinan kolera. Jadi bukan ENDE atau flu burung. Kalau ENDE atau flu burung biasanya tidak bertengger kemudian jatuh, biasanya sudah kepalanya meluntir, dia setidaknya saraf, jadi kemungkinan sudah nggak bisa bertengger. Jadi kalau sakit ya otomatis tidak bisa mencelok ya, dan langsung dibawa gitu. Kalau ENDE atau flu burung. Nah kemudian ketiga itu juga kronis, bisa juga nih karena cacing yang terlalu banyak menyumpal khususnya ya. Nah, kemudian nyilet kita tidak tahu, tiba-tiba dingin ya, udaranya dingin, energinya habis, kemudian bisa mati. Nah kemungkinan keempat itu pakan yang kita kasihkan itu kurang bagus. Jadi pakan kurang bagus, bisa banyak jamur, aspergillus, kemudian ada toksin atau racun. Ya jadi kalau pelihara burung ya sebaiknya itu 2 hari sekali dibersihkan tempat pakannya, ada atau tidak ada kasih pakannya dibuang ya. Jadi pakan itu bagusnya sedikit aja, jadi habis nanti dilap, masukin lagi dikasih. Nah, jadi tidak ada jamur. Apalagi kalau sudah berminggu-minggu tidak diganti, kemudian juga nongkrong di situ, berak di situ ya. Nah sebaiknya 2 hari sekali tempat pakan dibersihkan, tempat minum juga seperti itu ya. Nah kemudian, nah ini yang bagi penggemar burung yang suka mempurkan atau mengubah dari alam untuk burung tangkapan, kayak murai, kacer, nah itu ditangkap kemudian dipelihara. Nah itu ada kemungkinan terlalu cepat ya, terlalu cepat mengganti pakan alam menjadi pakan pur atau pakan jadi atau complete feed. Jadi kaget dalam pencernakan itu belum siap, tiba-tiba dikasih pakan pur yang komplit, pakan komplit itu kemudian bisa juga mati. Nah ciri-cirinya mati ini biasanya hari ini berkicau banyak, 2 hari berkicau, tiba-tiba besok mati. Ternyata memang saluran pencernakannya tidak siap. Nah jadi mungkin belum masuk begitu, mungkin pertanyaan itu. Nah jadi kalau teman-teman pernah motong ayam ya, kepalanya potol ya, belum kenapa kok badannya masih bisa bergetar-getar. Nah itu memang namanya yang saraf perifer, jadi memang sudah mati tapi saraf perifernya masih hidup. Jadi seperti itu, jadi burungnya sebenarnya sudah jadi mati tapi dia masih bisa ngoceh dan segala macam, itu sudah tidak terkontrol oleh batang otak pusatnya. Jadi seperti itu. Jadi seperti kalau kodok dipotong kakinya ya, kemudian disetrum, itu bisa masih gerak-gerak. Atau kalau kita kaki itu namanya saraf perifer, diketok ini bisa bergerak, itu nama saraf perifer. Jadi saraf-saraf perifernya yang masih aktif. Nah seperti itu teman-teman. Nah untuk pertanyaan kedua dari Mas Kurniawan tentang pakan yang cocok untuk anakan murai ya. Jadi kalau saya pengalamannya itu dulu pernah tinggal di Kalimantan 10 tahun, suka bermain murai tapi burung tangkapan, mengepurkan ya. Jadi ngepurkan itu kalau terlalu cepat dari jangkrik atau kroto, kemudian walaupun dia sudah kotoran pur, tapi kemudian kita stop jangkrik sama krotonya juga masih mati ya. Jadi nggak kuat badannya. Jadi kalau pakan burung lolohan dari kecil ya, karena memang dia pada dasarnya pakannya adalah serangga,
yang notabene serangga itu berprotein tinggi, ada zat kitinnya. Jadi kita harus menyesuaikan seperti itu. Jadi pada saat umur kecil ya dikasih, biasanya teman-teman penangkar ya, teman-teman penangkar yang biasa dilakukan itu memberi isi perut jangkrik yang masih muda, cari yang muda isinya dikasihkan untuk yang masih muda. Kemudian tahap berikutnya dikasih perut jangkrik tapi yang perutnya yang masih lunak ya, kemudian baru meningkat baru dicampur dengan pur ya. Tapi sesungguhnya ada juga sudah tersedia pakan jadi yang bisa dibeli, pakan untuk lolohan dari berbagai umur, Mas Kurniawan Hasan. Jadi kalau mau ngasih nyoba-nyoba, jadi tetap harus untuk mengepurkan, walaupun dia ternakan ya harus pelan-pelan untuk jadikan pur ya. Jadi harus hati-hati, benar betul kalau mau ngepurkan sebaiknya ya sudah jadi pur tapi pur lolohan ya, tapi tetap harus dikasih jangkrik, kalau saya jangkrik atau kroto gitu aja Mas Kurniawan. Jadi memang agak susah ya kalau bicara tentang burung murai ini, karena kecumannya itu banyak sekali caranya, banyak sekali variasinya. Jadi apapun pendapatnya selalu ada yang tidak setuju, tidak cocok karena pengalamannya beda-beda. Itu berhubungan dengan karakter burungnya, berhubungan dengan musim di sekitarnya atau cuaca, berhubungan dengan lingkungan. Jadi semua bervariasi, jadi makanya memang tidak sama, standarnya tidak jelas. Tapi semua mesti wah menurut saya begini ya gitu. Jadi mungkin Mas Kurniawan bisa, mungkin kalau nanti sudah mendapat formulasi yang tepat, cerita-cerita ke kita atau disampaikan ya pengalamannya untuk menambah pengalaman kita semua. Baik teman-teman, itu jawaban saya kenapa burung yang sekarang hidup masih sehat mungkin malah bunyi kemudian mati, dan pakan lolohan. Oke teman-teman, moga-moga ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada pendapat lain mohon ditulis di kolom komentar. Ini akan menambah wawasan saya, wawasan kita semua, dan bermanfaat bagi teman-teman kecumannya semua. Saya doakan semua sehat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.